Tetapi kalau orang diam dalam hadirat Tuhan, Roh Tuhan akan mengajar, Roh Tuhan akan mendidik supaya kita mengerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Orang lain diizinkan Tuhan karena orang itu nggak tinggal dalam hadirat Tuhan, tapi engkau yang tinggal dalam hadirat Tuhan, kau tahu itu boleh, itu tidak boleh. Orang yang gak kenal Tuhan berkata, kok kamu melakukan itu gak boleh sih? Itu apakah itu gaya pelayanan? Bukan. Dia adulam tidak berkata boleh gak boleh, kudus gak kudus. Itu bukan aturan pelayanan. Pelayanan gak punya aturan yang seperti itu. Pelayanan cuma mengajar bagaimana engkau tinggal dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang mengajar itu boleh, itu tidak boleh, itu kudus, itu tidak kudus, itu berkenan dan itu tidak berkenan. Pelayanan gak pernah mengajar gak boleh gini, gak boleh begitu. Pelayanan gak mengajar kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Saya sebagai gembala, sebagai salah satu seorang penatua, mengajar jemaat supaya setiap orang tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Untuk hidupmu sendiri, Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan mendidik, Roh Kudus akan berbicara. Tetapi kalau itu sudah hilang dalam hidupmu, hati-hati. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang menjauhkan dari hati Tuhan sedang terjadi. Sesuatu yang telah menarik engkau keluar dari jalan-jalannya itu sedang terjadi. Karena itu mari kita sama-sama membaca di dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Maleakhi 3 ayat 1 sampai 5. Ayat ini berkata, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Siapakah yang pertama kali ucapkan dalam kitab Maleakhi? Kitab Maleakhi adalah kitab di mana bangsa Israel mengalami kegelapan. Pada saat itu tidak ada suara yang berbicara nyaring. Maka Tuhan memunculkan nabi yang bernama Maleakhi dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ayat ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis 400 tahun kemudian. Orang yang mempersiapkan jalan di hadapanku itu muncul dari padang gurun yang berkata, bertobatlah, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah datang. Saya lanjutkan di ayat bagian B-nya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ayat ini berbicara tentang siapa? Setelah Tuhan mengutus utusannya Yohanes Pembaptis, dia berkata, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk dalam bait-Nya. Malaikat perjanjian itu adalah Yesus Kristus yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan muncul 400 tahun kemudian setelah perkataan ini. Ayat yang kedua, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api, tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Disinilah Tuhan bertanya kepada setiap kita, siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya? Kedatangan Tuhan yang memurnikan dan kedatangan Tuhan yang membersihkan. Sebab ia seperti api tukang pemurni logam. Satu proses yang menyakitkan, satu proses yang menghilangkan bagian-bagian yang harus dibuang. Dan juga seperti sabun tukang penatu yang berbicara tentang kain yang bersih,
yang berbicara kain yang harus dicuci dengan sabun dan itu harus membuang kotoran-kotoran pada kain itu.